Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kuning, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul analisis optimasi dengan menggunakan metode goal programming tanpa prioritas terhadap laporan keuangan bank untuk studi kasus PT Bank Nasional Nobu Tbk. Anggota kelompok kami terdiri dari Revi Syahara, Mahmuda, Nawang Devita, Muhammad Safar Arman, Diani Saputri, Mutia Afifi. Untuk latar belakang, PT Bank Nasional Nobu Tbk adalah salah satu institusi perbankan di Indonesia yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan masyarakat dan perusahaan. Sebagai lembaga keuangan, bank harus secara teratur menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kinerja finansialnya. Laporan keuangan ini mencakup elemen-elemen terpenting seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang menjadi indikator paling utama kesehatan keuangan suatu perusahaan. Dalam industri perbankan, keberhasilan optimalisasi kinerja keuangan telah menjadi kunci penting bagi daya saing dan kelangsungan hidup perusahaan. Karenanya, tata kelola keuangan yang efisien dan berdasarkan data adalah kebutuhan utama bagi Bank Nobu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa goal programming dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan laporan keuangan perusahaan. Sebagai contoh, penelitian pada PT Pegadaian Bank dan Bank BTN menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengidentifikasi potensi pengurangan liabilitas dan beban keuangan, sekaligus meningkatkan ekuitas dan pendapatan. Selain itu, goal programming juga mampu memberikan wawasan tentang kinerja aktual perusahaan dibandingkan dengan target yang diinginkan. Laporan keuangan Bank Nobu selama 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dalam elemen-elemen penting seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Walaupun hasil analisis awal menunjukkan bahwa tujuan utama telah tercapai, beberapa elemen masih memiliki ruang untuk dioptimalkan lebih lanjut. Misalnya, liabilitas dapat diturunkan dan beban keuangan dapat diminimalkan untuk mendukung efisiensi keuangan yang lebih baik. Dengan menggunakan goal programming, penelitian ini bertujuan untuk menggali peluang-peluang tersebut dan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Bank Nobu. Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan. Rumusan masalah yang dihadapi oleh PT Bank Nasional Nobu Tbk meliputi bagaimana metode goal programming dapat digunakan untuk mengoptimalkan laporan keuangan PT Bank Nasional Nobu Tbk agar sesuai dengan tujuan multi objektif yang telah ditetapkan. Penelitiannya adalah untuk merumuskan model goal programming untuk menganalisis laporan keuangan Bank Nobu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menerapkan metode simplex untuk menyelesaikan model optimisasi multi-objektif. Nah, untuk manfaat penelitian ini ada dua, yaitu untuk PT Bank Nasional Tobu sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi industri sejenis dalam mengimplementasikan metode goal programming untuk optimasi, serta menambah kontribusi dalam bidang penelitian operasional, khususnya dalam aplikasi metode goal programming pada sektor perbankan. Untuk selanjutnya yaitu datanya sendiri, yang data yang digunakan itu ada 5 objek, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Untuk tahunnya sendiri yang digunakan itu adalah 5, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019, hingga 2020. Dan di sini juga tertera untuk rata-ratanya serta standar deviasinya juga. Nah, untuk nominal sendiri mungkin teman-teman bisa dilihat tiap tahunnya itu nominalnya berapa aja. Untuk selanjutnya yaitu analisis optimasi menggunakan goal programming. Di sini terdapat 3 langkah dalam mengaplikasikan model goal programming. Yang pertama yaitu membuat formulasi model goal programming, yaitu dengan menentukan variabel keputusan dan fungsi kendala. Untuk yang kedua yaitu simulasi prioritas dilakukan untuk mendapatkan hasil optimasi dari variabel keputusan pada model. Dan yang terakhir yaitu analisis perubahan prioritas yang bertujuan
untuk mengevaluasi simulasi yang dibuat. Nah, untuk formulasi goal programming di sini dibagi menjadi dua, yaitu definisi pengubah keputusan dan definisi pengubah deviasi. Untuk definisi pengubah keputusan, di sini kita menggunakan 5 variabel, yaitu dari X1 hingga X5, di mana variabel di sini itu berdasarkan tahun yang tadi, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019, hingga 2020. Nah, untuk definisi pengubah deviasi itu ada dua, yaitu demin sama depositif, di mana demin ini nilai deviasi negatif dari tujuan atau target KI, dan D positif ini nilai deviasi positif dari tujuan atau target KI. Untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Diani. Baik, untuk selanjutnya yakni akan menjelaskan mengenai formulasi fungsi kendala, di mana formulasi fungsi kendala ini memiliki tujuan yang berkaitan dengan unsur-unsur laporan keuangan yang digunakan, yaitu ada aspek aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban keuangan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi kendala sasaran memaksimalkan aset, di mana nilai X1 sampai X5 dijumlahkan, kemudian ditambah D1 min, ditambah D1 plus, yang menghasilkan nilai 58.690.143. Kemudian untuk fungsi kendala sasaran meminimalkan liabilitas, di mana X1 dijumlahkan sampai X5, kemudian ditambah D2 min, ditambah D2 plus, yang menghasilkan nilai 51.568.419. Kemudian ada fungsi kendala sasaran memaksimalkan ekuitas. X1 dijumlahkan sampai X5, ditambah D3 min, ditambah D3 plus, yang menghasilkan nilai 7.121.724. Kemudian ada fungsi kendala sasaran memaksimalkan pendapatan. X1 dijumlahkan sampai X5, kemudian ditambah D4 min, ditambah D4 plus, menghasilkan nilai 1.935.331. Yang terakhir ada fungsi kendala sasaran meminimalkan beban. X1 sampai X5 dijumlahkan, kemudian ditambah D3 min, ditambah D3 plus, yang menghasilkan nilai 2.009.033. Untuk selanjutnya, yakni ada formulasi model. Formulasi tujuan Z merupakan jumlah dari penyimpangan atau deviation atas target yang dikelompokkan menjadi positif DI plus dan negatif DI min untuk setiap indikator I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berikut ini penjelasan mengenai fungsi kendala tersebut. Yang pertama ada memaksimalkan aset, di mana penyimpangan negatif D1 min dari target aset diminimalkan sehingga penyimpangan positif D1 plus bernilai 0. Yang kedua ada meminimalkan liabilitas. Penyimpangan positif D2 plus dari target liabilitas diminimalkan sehingga penyimpangan negatif D2 min bernilai 0. Yang kemudian ada memaksimalkan ekuitas. Penyimpangan negatif D3 min dari target ekuitas diminimalkan sehingga penyimpangan positif D3 plus bernilai 0. Untuk selanjutnya ada memaksimalkan pendapatan. Penyimpangan negatif D4 ini dari target pendapatan diminimalkan sehingga penyimpangan positif D4 plus bernilai 0. Yang terakhir ada meminimalkan beban. Penyimpangan positif D5 plus dari target beban diminimalkan sehingga penyimpangan negatif D5 min bernilai 0. Penyederhanaan fungsi tujuan tersebut didapatkan karena setiap penyimpangan yang tidak relevan disamakan menjadi 0. Misalkan jika DI plus diatur 0, maka DI min tetap dihitung. Fungsi tujuan dapat disederhanakan menjadi Z sama dengan D1 min ditambah D2 plus ditambah D3 min ditambah D4 min ditambah D5 plus. Fungsi ini menyederhanakan perhitungan untuk fokus pada penyimpangan yang sesuai dengan target dari setiap indikator tersebut. Untuk selanjutnya mengenai proses pengolahan data menggunakan metode simplex. Setelah merumuskan model goal programming, langkah selanjutnya yakni pengolahan data menggunakan metode simplex. Sintaks penyelesaian untuk fungsi pencapaian permasalahan goal programming adalah sebagai berikut, di mana fungsi tujuannya didapatkan min Z sama dengan D1 min, ditambah D2 plus, ditambah D3 min, ditambah D4 min, ditambah D5 plus. Di mana fungsi kendalanya sudah dijelaskan pada yang tadi, ada
Yang pertama ada 58.690.143. Yang kedua ada 51.568.419. Yang ketiga ada 7.121.724. Kemudian ada 1.935.331. Yang terakhir ada 2.009.033. Di mana nilai X1, X2, X3, X4 sampai X5 lebih dari sama dengan 0. DI min ditambah DI plus lebih dari sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nana. Dipersilakan. Baik, untuk slide selanjutnya, slide 15, 16, dan 17, saya jadikan satu di sini. Dan untuk slide yang sebelumnya, kita masukkan nilai-nilainya ke dalam tabel seperti ini. Nah, untuk mempermudah perhitungan, karena di slide yang 15, 16, 17, kita menggunakan metode simplex. Jadi kita masukkan nilai X1, X2, dan seterusnya. Baik, untuk langkah pertamanya, kita temukan yang mengandung matriks identitas. Nah, yang pertama ada di sini, kedua ada di sini, jadi di sini sudah membentuk matriks identitas. Nah, jadi bisa dikerjakan. Kita langsung saja meletakkan ini. Yang pertama kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan seterusnya hingga di 5. Nah, kita copy juga, kita letakkan di sini. Nah, ini awalnya kosong, tapi kita langsung masukkan saja. Karena ini yang mengandung matriks identitas, maka yang dimasukkan adalah ini. Ke sini. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan koefisiennya. Yakni yang ada di atasnya ini. Nah, satu semua kita masukkan. Nah, ini kita ubah dulu warnanya. Nah, untuk tahap berikutnya, setelah masukkan koefisien, kita menghitung nilai Z-nya. Nah, mencari Z-nya itu, caranya ini dikalikan dengan ini, ditambah ini, dikalikan dengan ini, ditambah ini, dikalikan dengan ini, dan seterusnya. Karena ini nilainya satu semua, jadi sama dengan kita menjumlahkan dari atas sini sampai bawah sini. Jadi langsung saja kita jumlahkan. Ini. Nah, setelah selesai, kita enter. Ini untuk nilai X1, langsung saja kita tarik, karena perhitungannya sama. Setelah menghitung Z-nya, kita menghitung C dikurangi dengan Z. Nah, rumusnya itu C yang atas ini dikurangi dengan Z yang ada di bawah sini. Kita enter, lalu kita langsung tarik. Nah, sekarang kita akan mencari yang namanya kolom kunci. Cara mencari kolom kunci kita temukan di mana di antara C dikurangi Z yang nilainya itu paling kecil. Nah, yang paling kecil otomatis adalah ini, antara X1 sampai di 5 plus ya. Yang paling terkecil adalah ini. Jadi, kolom kunci di sini kita tarik sampai di 5, kita warnai, kita tandai dengan stabilo kuning. Nah, untuk selanjutnya kita mencari baris kunci dengan cara kita menghitung rasionya. Untuk rumus rasionya sendiri adalah RHS ini dibagi dengan kolom kunci. Kita enter, kita tarik garis sampai di 5. Nah, kira-kira mana nilai yang terkecil? Nah, ini berarti untuk di 5 ini merupakan baris kunci. Nah, kita sudah menemukan
kolom kunci dan baris kunci. Setelah menemukan ini, kita masuk ke iterasi 1. Nah, di iterasi 1, kita barisnya ini kita copy. Nah, ini kita delete dulu. Kita kosongkan. Ini tabel ini kita dapat dari tabel ini yang kita mulai dari awal. Nah, sekarang karena D5 itu adalah keluar dan X3 itu masuk, maka posisi D5 kita ganti dengan X3. Nah, setelah itu kita memasukkan baris yang di sini dulu. Bagi ini dengan ini, tapi kita jangan lupa mengunci karena hitungannya itu akan tetap dibagi dengan kolom kunci yang itu. Oke, kita tarik. Nah, kita temukan hasilnya, kemudian kita mulai dari yang atas. Sama dengan, ini beda rumusnya, sama dengan angka yang lama dikurangi dengan buka kurung kolom kunci dikali dengan angka yang baru tutup kurung. Nah, ini dikunci. Kalau nggak dikunci nggak bisa dikerjakan. Oke, kita tarik. Nah, yang ini juga sama dengan nilai lama dikurangi dengan buka kurung kolom kunci dikali dengan angka yang baru tutup kurung. Di sini beri kunci, enter. Nah, lanjut. Kita sama dengan itu D3 dikurangi buka kurung dengan kolom kunci dikalikan sama nilai yang baru dikunci. Nah, di enter. Yang pertama sama dengan dikurangi kolom kunci dikali dengan angka yang baru tutup kurung. Ini dikunci. Ini juga dikunci. Setelah itu enter. Setelah itu ditarik. Oke. Nah, setelah kita menemukan ini semua, ya ini juga tetap ya teman-teman yang di atas. Setelah kita menemukan ini semua, kita mencari kolom dan baris kunci yang baru. Nah, pertama-tama kita cari Z-nya dulu. Rumusnya Z tadi apa? Ini dikali ini, ditambah ini, dikali ini, tambah ini, dikali ini, dan seterusnya. Sama kayak kita menjumlahkan ini semua, jadi langsung aja kita jumlahkan. Nah, oke, kita langsung enter, kita langsung tarik aja semuanya. Kemudian untuk rumusnya yang C kurangi Z sama seperti yang tadi, C kurangi Z. Nah, enter, cari sampai sini. Nah, untuk nilai C kurangi Z yang terkecil ada di X1. Maka ini akan menjadi kolom kunci yang baru. Kemudian kita masuk ke rasio untuk mencari baris kunci yang baru. Rumus rasio RHS
dengan kolom kunci yang baru, enter, kita tarik sampai di 5. Nah, untuk rasio ini kita cari nilai positif tapi yang terkecil. Itu ada 2 yang ada di baris keempat. Di baris keempat ini kita tetapkan sebagai baris kunci yang baru. Nah, setelah mendapatkan baris kunci dan kolom kunci yang baru, kita langsung saja ke iterasi kedua. Nah, begitu seterusnya sampai nilai C dikurangi Z-nya ini tidak ada yang bernilai minus atau semuanya positif. Nah, ini akan berhenti di iterasi ketujuh. Nah, mungkin sampai sini saja untuk yang 15, 16, dan 17. Kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Saya akan share screen PPT-nya. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai analisis sensitivitas. Nah, dari hasil optimasi yang kita peroleh tadi itu, melalui model goalbook programming, tadi kita menggunakan Microsoft Excel, dan hasilnya itu total iterasi yang akan mencapai optimal, yaitu sebanyak 7 kali iterasi. Nah, selain itu, nilai select atau nilai surplus dari berbagai variabel seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban semuanya itu pada akhirnya bernilai 0 atau tidak ada yang bernilai negatif, yang menandakan bahwa batasan yang ada dalam model itu lebih tinggi dari apa yang sebenarnya diperlukan untuk mencapai solusi yang optimum. Nah, mungkin itu saja dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya untuk slide yang berikutnya. Berikut adalah tabel variabel kendala sasaran, di mana ada kendala sasaran, variabel deviasi negatif, dan variabel deviasi positif. Untuk kendala sasaran meliputi 5 tujuan, yaitu yang pertama ada memaksimalkan aset, yang kedua meminimalkan liabilitas, yang ketiga memaksimalkan ekuitas, yang keempat memaksimalkan pendapat, dan kelima yaitu meminimalkan beban. Pada tabel yang ditampilkan di atas, terlihat bahwa usaha untuk mencapai semua tujuan melalui elemen-elemen penyusunnya berhasil, sekaligus menghasilkan kombinasi solusi utama yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama, sasaran untuk memaksimalkan aset tercapai dengan sempurna, karena tidak ada nilai deviasi negatif dari jumlah total aset selama 5 tahun, yang ditunjukkan dengan D1 negatif sama dengan 0. Yang kedua, ada sasaran untuk meminimalkan liabilitas juga tercapai karena tidak ditemukan deviasi positif dari jumlah total liabilitas selama 5 tahun yang terlihat dari nilai D2 positif sama dengan 0. Yang ketiga, ada sasaran untuk memaksimalkan ekuitas tercapai dengan baik karena tidak ada penyimpangan negatif pada jumlah total ekuitas selama 5 tahun yang dibuktikan dengan D3 negatif sama dengan 0. Selanjutnya ada sasaran untuk memaksimalkan pendapatan juga tercapai, karena tidak ditemukan penyimpangan negatif pada jumlah total pendapatan selama 5 tahun, yang ditunjukkan dengan D4 negatif sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ada sasaran untuk meminimalkan beban tercapai, karena tidak ada penyimpangan positif pada jumlah total beban selama 5 tahun, yang terlihat dari nilai D5 positif sama dengan 0.
Output Lingo yang diperoleh untuk nilai variabel XI adalah sebagai berikut. Untuk X1 sama dengan 0,5278071. Untuk X2 ada 1,726174 dan X3 1,397856 dan X4 0,0, X5 1,342114. Selanjutnya ada tabel analisis sensitivitas. Pada tabel ini menunjukkan sensitivitas sasaran terhadap elemen-elemen utama, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Untuk yang pertama, ada aset. Sasaran aset maksimal yang ingin dicapai adalah sebesar 58.690.143 untuk periode 5 tahun. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, nilai aset tersebut masih memiliki potensi untuk ditingkatkan sebesar 3.307.038,4 selama 3 tahun. Dengan demikian, optimasi nilai aset ini masih dapat dipertahankan, sehingga nilai aset maksimal yang dapat dicapai berada dalam kisaran nilai A, yaitu sebagai berikut. Yang kedua ada liabilitas. Sasaran liabilitas minimal yang ingin dicapai adalah sebesar 51.568.419 untuk periode 5 tahun. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, nilai liabilitas tersebut masih dapat diturunkan sebesar 2.968.655,70 selama 5 tahun. Dengan demikian, optimasi nilai liabilitas ini masih dapat dipertahankan, sehingga nilai liabilitas minimal yang dapat dicapai berada dalam kisaran nilai R, yaitu sebagai berikut. Yang ketiga ada ekuitas. Sasaran ekuitas maksimal yang ingin dicapai adalah sebesar 7.121.724 untuk periode 5 tahun. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, nilai ekuitas tersebut masih dapat ditingkatkan sebesar 338.382,7 selama 5 tahun. Dengan demikian, optimasi nilai ekuitas ini masih dapat dipertahankan, sehingga nilai ekuitas maksimal yang dapat dicapai berada dalam kisaran nilai E, yaitu seperti berikut ini. Yang keempat ada pendapatan. Sasaran pendapatan maksimal yang ingin dicapai adalah sebesar 1.935.331 untuk periode 5 tahun. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, nilai pendapatan tersebut masih dapat ditingkatkan sebesar 127.313,3 selama 5 tahun. Dengan demikian, optimasi nilai pendapatan ini masih dapat dipertahankan, sehingga nilai pendapatan maksimal yang dapat dicapai berada dalam kisaran nilai F, yaitu seperti ini. Selanjutnya, yang kelima, yaitu beban. Sasaran beban minimal yang ingin dicapai adalah sebesar 2.009.033 untuk periode 5 tahun. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, nilai beban tersebut masih dapat diturunkan sebesar 152.998,3 selama 5 tahun. Dengan demikian, optimasi nilai beban ini masih dapat dipertahankan, sehingga nilai beban minimal yang dapat dicapai berada dalam kisaran nilai B, yaitu seperti berikut ini. Berdasarkan model yang diusulkan, fungsi tujuan untuk meminimalkan Z menghasilkan nilai Z sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa kelima tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan tahunan pada Bank Nasional NOBU telah mencapai tingkat optimal, di mana semua sasaran yang ditetapkan dalam analisis tersebut telah dipenuhi dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan yaitu nomor 5 dengan sasaran beban minimal yang ingin dicapai adalah sebesar 2.009.033 untuk periode 5 tahun. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, nilai beban tersebut masih dapat diturunkan sebesar 152.998,3 juta selama 5 tahun. Dengan demikian, optimisasi nilai beban ini masih dapat dipertahankan, sehingga nilai beban minimal yang dapat dicapai berada dalam kisaran nilai B, yaitu kisaran antara 2.008.880 juta rupiah hingga 2.009.033 juta rupiah, dengan batas bawah dihitung dari pengurangan 152.998,3 juta rupiah terhadap batas atas. Berdasarkan model yang diusulkan, fungsi tujuan untuk meminimalkan Z menghasilkan nilai Z sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa kelima tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan tahunan pada Bank Nasional Nobu telah mencapai tingkat optimal, di mana semua sasaran yang ditetapkan dalam analisis tersebut telah dipenuhi dengan baik. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode goal programming tanpa prioritas terhadap laporan keuangan PT Nasional Nobu Tbk untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan untuk memaksimalkan aset telah tercapai, ditunjukkan dengan nilai deviasi negatif D1 min sebesar 0 dan deviasi positif juga 0. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perubahan aset, yaitu sebesar 58.690.143 juta selama 5 tahun. Yang kedua adalah tujuan untuk meminimalkan liabilitas juga tercapai, karena nilai deviasi positif adalah 0 dan deviasi negatifnya adalah 0, yang berarti tidak ada perubahan nilai liabilitas, yaitu sebesar 51.568.419 juta selama 5 tahun. Lalu, untuk yang ketiga adalah tujuan untuk memaksimalkan ekuitas tercapai dengan nilai deviasi negatif sebesar 0 dan deviasi positif sangat kecil, yaitu 0,2779396 kali 10⁻8. Hal ini menunjukkan bahwa ekuitas mencapai nilai sebesar 7.121.724 juta selama 5 tahun. Lalu, yang keempat, tujuan untuk memaksimalkan pendapatan juga tercapai karena deviasi negatif D4 min dan deviasi positif D14 masing-masing bernilai 0. Dengan demikian, pendapatan tetap sebesar 1.935.331 selama 5 tahun. Tujuan untuk meminimalkan beban keuangan tercapai. Yang kelima adalah tujuan untuk meminimalkan beban keuangan tercapai, karena deviasi positif D15 dan deviasi negatif D5 min masing-masing bernilai 0. Hal ini menunjukkan tidak ada perubahan beban keuangan, yaitu sebesar 2.9.333 selama 5 tahun. Yang keenam, secara keseluruhan, kelima tujuan yang dirumuskan dalam model goal programming telah tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tahunan PT Bank Nasional Nobu Tbk selama periode tersebut berada dalam kondisi optimal. Saran, berdasarkan hasil penelitian disarankan agar PT Bank Nasional Nobu Tbk terus mempertahankan pengelolaan keuangannya telah optimal dengan menggunakan pendekatan goal programming sebagai acuan evaluasi.
Selain itu, untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, bank dapat mempertimbangkan penggunaan metode optimasi lainnya yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sehingga tujuan keuangan yang lebih kompleks dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih untuk pertanyaan. Kami persilahkan.